small talk yang sering diremehkan. Yang padahal di momen pertama kita bertemu seseorang, disitulah kesan terbentuk. Small talk yang baik itu bukan soal mengisi keheningan, tapi soal membuka pintu kecil untuk terkoneksi. Nah, dari pengalaman saya dan juga dari banyak percakapan dengan psikolog dan pakar komunikasi, ada satu hal yang selalu konsisten. Orang akan hidup dalam percakapan ketika mereka merasa dilihat, dihargai, dan dilibatkan. Karena seringkali yang diingat orang bukan topik obrolannya, tapi perasaan setelah berbicara dengan kamu. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Kita jumpa lagi di Etiku, beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita berbincang tentang etiket, mannerism kini, mindfulness, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Baru-baru ini saya ngobrol sama kenalan baru. Tapi entah kenapa rasanya cuma berhenti di permukaan, senyum ada, obrolan jalan, tapi mengambang, tidak bisa langsung nyambung. Dan anehnya itu sering terjadi bukan karena orang yang kita temui tidak ramah, tapi karena cara membuka percakapan belum mampu menghidupkan suasana. Padahal di beberapa detik pertama itu ada peluang kecil yang sering kita lewatkan, yaitu untuk membuat orang merasa nyaman, dilihat, dan ingin lanjut bicara. Di video kali ini saya ingin kembali menengok small talk yang sering diremehkan. Yang padahal di momen pertama kita bertemu seseorang, disitulah kesan terbentuk. Bukan dari apa yang kita bahas, tapi dari bagaimana kita membuat orang merasa. Dan oke-nya, kamu gak perlu jadi orang yang super witty atau super pintar untuk bikin small talk yang hangat. Cukup ubah cara kamu membuka pembicaraan. Bukan lagi jalanan macet ya. Jakarta panas banget ya hari ini. Atau yang kaku seperti kerja di mana? Atau sudah lama di sini? Capek deh. Tapi coba yang lebih ringan, lebih manusiawi, lebih culture, lebih hidup seperti akhir-akhir ini lagi sibuk dengan apa yang paling seru? Atau kalau hari ini kamu lagi punya waktu luang, kamu bakal pakai buat apa? Karena orang tidak selalu ingat kata-kata kita, tapi mereka selalu ingat bagaimana kita membuat mereka merasa dilihat. Small talk yang baik itu bukan soal mengisi keheningan, tapi soal membuka pintu kecil untuk terkoneksi. Dan ketika pintu itu terbuka dengan cara yang hangat, orang akan otomatis lebih ringan, lebih terbuka, bahkan lebih tersenyum. Jadi, mulai sekarang jangan cuma basa-basi cantik biasa, tapi buat small talk kamu terasa lebih bernyawa. Kemarin waktu saya bersama dengan teman-teman multi generasi di satu acara halal bihalal, ada yang bertanya ke saya tuh bukan orang introvert, tapi sampai hari ini saya masih selalu tidak tahu bagaimana atau dari mana saya mulai percakapan. Padahal itu ke teman yang saya sudah lama kenal, tapi lama gak ketemu. Tanyanya dengan raut muka sedikit sedih. Nah, dari pengalaman saya dan juga dari banyak percakapan dengan psikolog dan pakar komunikasi, ada satu hal yang selalu konsisten. Orang akan hidup dalam percakapan ketika mereka merasa dilihat, dihargai, dan dilibatkan.
Dan kerennya, ini bisa terjadi hanya dari pilihan kata yang sederhana. Karena small talk itu sebenarnya tidak pernah benar-benar kecil. Di beberapa detik pertama itu, orang sudah mulai menangkap, aku nyaman nggak dengan orang ini? Di sini saya mau bagikan cara bikin orang langsung nyaman ngobrol sama kamu. Ada 9 plus bonus kalimat sederhana yang bisa mengubah small talk biasa jadi percakapan yang terasa lebih hangat dan manusiawi. Yang biasanya masih diingat orang bahkan setelah obrolan selesai. Yang bisa kamu pakai untuk membuka pembicaraan atau mencairkan kebukuan di next pertemuan kamu dengan siapa saja. Saya sudah dengar yang kakak ceritakan tadi. Menarik banget. Boleh diceritain kelanjutannya? Seringkali orang itu sebenarnya tidak kurang didengar, tapi kurang benar-benar didengarkan. Mereka didengar, tapi tidak diberi ruang untuk lanjut. Jadi seperti terpotong. Kalimat ini sederhana, tapi mengubah itu. Seperti memberi sinyal, aku benar-benar tertarik sama ceritamu. Dan di situ biasanya percakapan mulai berubah. Dari sekedar basa-basi jadi lebih hidup. Kenapa ini kena? Karena saat seseorang merasa apa yang mereka bilang itu menarik, mereka akan otomatis membuka lebih banyak cerita. Kamu itu energinya luar biasa. Ini salah satu pujian yang efeknya sering diremehkan. Karena ini bukan soal penampilan, bukan soal hal yang terlihat, tapi soal kehadiran seseorang di ruangan itu. Dan saat kamu dibilang ini dengan tulus, pesan yang sampai sebenarnya sederhana. Aku menikmati berada di dekat kamu. Dan itu jarang banget orang dengar secara langsung. Kalimat ini bisa dipakai di situasi santai maupun profesional dalam bisnis. Dan hampir selalu meninggalkan kesan yang hangat. Kenapa ini berhasil? Karena pada akhirnya orang lebih ingat bagaimana mereka merasa saat bersama kita, bukan sekadar apa yang kita ucapkan. Kalau lagi gak kerja, biasanya kamu ngapain sih yang seru? Ini kelihatannya simple, tapi justru di situ kekuatannya. Karena kita sering tanpa sadar ngobrol sama orang cuma dari label mereka. Kerjaannya apa, posisinya apa, sibuknya di mana. Tapi begitu kamu nanya ini, arah obrolannya langsung berubah. Dari kamu siapa di dunia kerja, jadi kamu sebenarnya orang seperti apa di luar itu. Dan biasanya di titik ini, orang jadi lebih hidup jawabnya. Ada yang cerita soal nonton, healing, main game, atau hal-hal kecil yang mereka suka banget tapi jarang kepakai di percakapan formal. Aku kagum banget sama kamu. Ada sesuatu yang sangat kuat dari kata admiring, kagum atau mengagumi. Karena ini bukan sekedar pujian ringan, ini bentuk pengakuan. Bukan kamu keren ya, tapi lebih dalam. Aku melihat sesuatu dalam dirimu yang aku hargai banget. Dan itu jarang sekali orang dengar dalam percakapan sehari-hari. Contohnya bisa jadi, aku admire sih cara kamu tetap tenang walau situasinya hektik. Dan itu biasanya jauh lebih kena dibanding pujian umum. Karena orang merasa dilihat bukan cuma dari hasilnya, tapi dari dirinya dipahami dan didengar. Dan bedanya terasa langsung. That reminds me of. Ini mengingatkan aku ke sesuatu. Ini salah satu cara paling alami untuk membangun koneksi. Karena saat seseorang bercerita lalu kamu merespons dengan that reminds me of, itu mengingatkan aku ke sesuatu. Kamu sedang membangun jembatan pengalaman. Tiba-tiba percakapan tidak lagi satu arah, tapi jadi seperti dua arah cerita yang saling bertemu. Kuncinya penting ini, jangan sampai cerita kamu mengambil alih panggung dia ya. Masuk sebentar, lalu kembalikan lagi ke mereka.
hari kamu so far gimana? Atau bisa langsung, hari ini lagi chaos atau santai? Ini terdengar sederhana, tapi jauh lebih hidup daripada gimana kabarmu? Karena ini mengajak orang masuk ke momen sekarang. Bukan jawaban otomatis seperti baik, tapi jawaban yang lebih jujur. Kadang sibuk, kadang santai, kadang campur aduk. Dan dari situ percakapan lebih nyata. Kenapa ini nyambung? Karena kamu tidak hanya bertanya kabar, tapi benar-benar peduli dengan hari mereka yang sedang berjalan. Ini relate banget sih ke aku. Empati itu jembatan yang membuat obrolan ringan menjadi bermakna. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu bisa relate, kamu menunjukkan adanya pengalaman bersama. Dan itulah yang paling diinginkan orang dalam interaksi baru. Ada titik temu. Pastikan saja kamu menindaklanjutinya dengan cerita singkat dan relevan dari pengalamanmu sendiri. Jangan mengambil alih percakapan. Cukup tambahkan benang merah yang menghubungkan. Misalnya, paham banget rasanya. Aku juga pernah punya atasan seperti itu. Kenapa ini berhasil? Hal ini mengubah kamu versus aku menjadi kita. Aku suka banget cara kamu mikir soal itu. Atau itu perspektif kamu dapet banget sih. Ini kalimat yang sederhana, tapi efeknya besar. Kenapa ini ngena? Karena kamu bukan cuma setuju. Kamu lagi mengamini cara dia berpikir. Dan itu bikin orang merasa, oh, cara pikir aku dihargai juga ya. Dipakai pas orang kasih insight atau cerita yang menarik. Kenapa ini berhasil? Karena orang suka banget merasa dipahami cara berpikirnya, bukan cuma didengar. Aku benar-benar senang kita ketemu. Ini biasanya dipakai di akhir percakapan. Tapi justru ini yang paling nempel. Gak semua orang berani bilang ini. Padahal efeknya hangat banget. Gak lebay, tapi tulus. Bisa dipakai walaupun baru ngobrol 10-15 menit. Kenapa ini ngena? Karena kamu ninggalin kesan bahwa mereka berarti dalam interaksi itu. Aku suka deh ngobrol sama kamu. Terasa mudah dan smooth banget. Ini salah satu kalimat yang underrated banget. Karena kamu gak ngomong soal mereka hebat, pintar, atau keren. Tapi soal rasa saat ngobrol sama mereka. Dan itu jauh lebih personal. Contohnya, aku suka sih ngobrol sama kamu tuh enak, ngalir aja gitu. Kenapa ini ngena dan nyambung? Karena ini bikin orang merasa nyaman secara emosional. Bukan cuma dipuji, tapi diapresiasi sebagai presence. Bahwa kehadirannya dihargai. Jadi teman-teman, pada akhirnya small talk itu bukan soal punya dan memakai kata-kata yang pintar atau supaya terlihat pintar, tapi soal bagaimana kita membuat orang lain merasa nyaman jadi dirinya sendiri. Dan kalimat-kalimat tadi hanyalah contoh. Gaya bahasanya bisa kamu sesuaikan. Dengan teman bisa lebih santai. Dengan yang lebih senior atau profesional tentunya lebih rapi dan formal, terstruktur dan sopan. Iya, small talk bukan tentang apa yang kamu katakan, tapi tentang bagaimana kamu menyampaikannya. Karena pada akhirnya komunikasi yang baik itu bukan satu gaya untuk semua, tapi kemampuan untuk menyesuaikan tanpa kehilangan ketulusan. Esensinya tetap sama, membuat orang merasa dilihat, dihargai, dan dilibatkan. Dan situlah koneksi yang sebenarnya terbentuk.
Karena seringkali yang diingat orang bukan topik obrolannya, tapi perasaan setelah berbicara dengan kamu. Karena bermanner itu berkelas. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Video ini bermanfaat untukmu, subscribe untuk yang belum, klik likes, comments, dan bagikan. Ikuti terus video selanjutnya ya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.